Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di sini saya sebagai mahasiswa dari Universitas Amikus Jakarta yang ingin mengerjakan tugas dari matkul KAP Kecakapan Antarpersonal. Oke, di sini saya mendapatkan satu narasumber yang cukup menarik dan yang pastinya sudah berpengalaman dan yang pastinya banyak sekali ceritanya. Dan kebetulan juga di sini sudah ada di sebelah kanan saya narasumber ini. Mungkin sebelum masuk ke wawancara, saya jelaskan dulu untuk waktunya itu 10 menit. Jadi sebisa mungkin nanti mohon diringkas ya Ibu ya. Bismillah. Oke. Oke, di sini mungkin saya perkenalkan dulu. Saya Ramadan Hadi Putra dari jurusan S1 Informatika dan di sini juga ada narasumber kita yang pastinya. Monggo bisa perkenalan dulu. Nama saya Nurtila. Apalagi ya? Nama jenengan terus sekarang sedang apa? Atau sudah pensiun? Masa pensiun purna tugas. Oke, Ya. siap. Oke, itu ya pengenalan singkat dari narasumber kita. Langsung kita masuk ke wawancaranya. Oke, Ibu, mungkin bisa sedikit ceritakan tentang awal mula ketertarikan Anda pada bidang yang jenengan Ya. gitu. Dan yang paling mendorong Anda itu untuk serius menekuni itu apa sih gitu? Jadi pertanyaan nomor satu itu bahwa apa yang mendorong? Ya, Sebenarnya di awal itu bukan minat, bukan tujuan untuk di oke. situ. Tapi karena waktu itu dengan kesadaran penuh bahwa pertama memang mengingat manajemen kondisi keluarga, keuangan keluarga. Iya, Kemudian yang kedua eh, akhirnya mengambil sekolah jurusan waktu itu yang memang tidak sesuai dengan keinginan. oke. Kemudian alhamdulillahnya dapat kerja walaupun sekolahnya itu tidak sesuai harapan. Nah, untuk yang kemudian yang mendorong apa ya, pertama memang itu sudah pertama di awal memang tanggung jawab, yang kedua memang perlu perlu hasil. Iya. Tapi kemudian di situ ada yang mendorong dan akhirnya bermuara pada visi misi yang harus tercapai itu tentang kedekatan dengan anak-anak, anak Oke. didik. Kan saya sebagai pendidik. Oke. Nah, jadi disitu dari sebagai pendidik itu sebenarnya benar-benar di awal tuh kayak belum match dengan apa ya, dengan cita-cita. Oh. Tapi begitu bergabung dengan anak-anak itu, lebih ke anak-anak, bukan ke rekan kerja, tapi ke anak-anak dengan berbagai kondisi anak, dengan segala karakternya, problemnya, semuanya. Di situ Oke. lebih pada anak-anak yang harus kita rangkul. Kalau anak-anak yang berprestasi udah jelas kita tinggal dorong saja. Tuh, Oke, oke, gitu. Mas. Berarti Ibu ini profesi sebagai guru ya? Ya, Yang terakhir kali mendapat jabatan terakhir apa, Ibu? kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke, itu ya teman-teman ya untuk sedikit background dari wawancara narasumber kita. Oke, ke pertanyaan kedua, mungkin kan ketika Ibu jalan menuju keberhasilan, pasti itu ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan apa sih yang paling berharga dan gimana sih Ibu mengatasinya? Tantangannya itu sebetulnya lebih pada kenyamanan sesama rekan kerja. Kalau dengan namanya pendidik kan tanggung jawabnya kepada anak didik, itu Iya. sudah welcome, tidak ada masalah. Saya benar-benar suka membaur dengan anak-anak, dan anak-anak tuh begitu apa ya, kayaknya tuh apa ya, intinya welcome welcome antara saya dan anak-anak. Kalau rekan kerja kan mungkin ya entah itu apa ya, ya intinya eh, lebih ke apa ya, lebih ke anak-anak sama untuk yang ke atas, karena kalau ke atas tuh selagi kita itu ada kepatuhan, disiplin, kemudian etos kerja, Hmm. kemudian ke anak-anak lah. Kalau rekan kerja ini justru yang kadang menjadi kayak semacam dari ketidaknyamanan tuh di situ tuh. Oh, di situ. Iya. Terus lantas gimana Ibu mengatasinya dengan ketidaknyamanan itu? Mengatasinya ya dengan hasil kerja, kemudian didorong oleh anak-anak tuh begitu dekatnya dengan saya, Oke. sehingga kan teman-teman yang lain melihatnya, oh kok ternyata anak-anak bisa dekat dengan saya. Oh, Kemudian saya juga apa ya, untuk apa ya, bisa apa ya, saya harus bisa berpartisipasi ke atas, sehingga ke atas itu misalnya ini bukan cari muka loh, iya. tapi bahwa ini loh hasil kerja saya, sehingga Oke. saya ada merasa kadang dibutuhkan, misalnya untuk ini kamu ada kerjaan ini dan lain sebagainya, itu seperti itu ada. Nanti kalau Oh. sudah seperti itu, nah akhirnya teman-teman akhirnya ya secara
langsung atau tidak langsung mereka ada saatnya membutuhkan. Oke, Jadi oke. saya lebih pada menunggu kapan mereka membutuhkan saya. Oke. Tapi kalau untuk ke anak sudah tidak ada masalah. Untuk ke atas nggak ada masalah. Bukan sombong loh ya, bukan Iya, sombong, tapi ini realita kan seperti oke, itu. oke. Kalau ke atas kan kalau misalnya saya salah ya tinggal ini kamu salah, kamu harus begini, harus begini. Tapi kalau saya punya hasil kerja diakui, apalagi bisa dimanfaatkan oleh banyak, Iya, sangat bangga. senang. Berarti dibalas dengan prestasi ya? Iya. Oke, itu sangat keren sekali ya teman-teman ya. Oke, kita ke next ke pertanyaan ketiga ya. Menurut Anda, apa satu kualitas yang penting dalam diri Anda, mungkin dalam dunia kerja itu yang bisa banget berkontribusi untuk mencapai kesuksesan ini? Yang bisa berkontribusi. Iya, Maksudnya berkontribusi dari arah mana nih? berarti Berkontribusi kan berarti kontribusi. saya mendapatkan sesuatu sehingga menjadi kontribusi gitu Iya, berarti maksudnya. semisal jenengan punya satu tipe kepribadian yang mungkin itu tuh jadi semacam bisa membuat Anda tuh berkontribusi dengan kesuksesan Anda. Jadi kayak semisal mungkin ada orang yang nggak gampang menyerah, itu kan jadi dia bisa menjadi suatu kontribusi yang gede untuk di langkah Anda menuju kesuksesan kan. Ya. Nah, seperti itu contohnya. Mungkin jenengan ada salah satu kualitas yang mungkin Anda bisa sebutkan. Apa sih yang bisa menonjol gitu untuk aku Oh, bertahan karena aku iya, orangnya seperti tanggung jawab. tanggung Sebuah jawab. tanggung jawab. Sebuah Oh, tanggung jawab ingin membahagiakan orang-orang yang harus menjadi tanggung jawab saya. Walaupun pada akhirnya luar biasa kendalanya dan bahkan bisa dalam satu titik titik kulminasi kehancuran. oke, Seperti itu. tanggung jawab teman-teman itu penting juga. Oke, kita next ke pertanyaan keempat. Oke, ini ketika Anda berhasil mencapai suatu tujuan tadi, itu tuh bagaimana rasanya? Terus setelah itu apa sih yang Anda lakukan? Bersyukur banget. Ya Allah, ya Rob, bersyukur gitu terus cepet-cepet lari. Wah, wis pokoknya segera lari ketemu dengan keluarga bahwa ini lo gitu. Saya ingin menunjukkan kepada keluarga, ini lo ibu punya keberhasilan ini. Jadi segera kepengen menikmati banget dengan pokoknya bagaimana membuat keluarga anak cucu itu bahagia karena keberhasilannya. Walaupun ternyata di situ tuh belum sesuai dengan ekspektasi, masih jauh. Ibarat kata saya berpikir belum sesuai harapan dari ingin yang saya capai. Ibarat kata visi misi itu belum kecapean walaupun Oke. sudah usia 63 tahun. Oh, umur yang cukup panjang ya. Iya, Semoga panjang umur terus iya, Ibu. Oke. Berarti Ibu ketika mendapat satu kabar gembira pasti selalu pulang ke rumah ya, Bu, ya? iya, Selalu. iya, Itu yang iya. pertama. Meskipun kadang-kadang di rumah itu kayak kayak giliran mau mau menyampaikan kebahagiaan itu tiba-tiba malah kenapa sih ibu tuh selalu sibuk nggak pernah ini gitu. Kita kadang-kadang di hati tuh nangis, ya Allah ini sebenarnya ini kan perjuangan itu kan yang Iya. tahu diri sendiri. Orang tahu tapi orang taunya tuh sebatas tahu aja, nanti setelah itu kan entahlah mereka Iya. ya, seperti itu. Oke, Bu. Cukup menginspirasi ya teman-teman di sini ya. Untuk pertanyaan terakhir sebenarnya kita singkat saja ya, Bu ya. Iya. Eh, Jika diminta untuk mendeskripsikan diri Anda dari filosofi kerja Ya. dalam 3 kata, itu apa aja, Bu? Hidupi, hidup, menghidupi dengan 2 kata kunci, terima kasih. Terima itu kan terima Iya. kasih. Jadi hidup, jadi kan hidupi itu kan saya ada yang menghidupi. Kemudian hidup, setelah ada yang menghidupi, saya ada yang tadi kan hidupi hidup aku menghidupi. Iya. Nah, setelah itu harus terima kasih karena aku sudah menerima, maka aku harus kasih. Nah, seperti itu. Oke, itu ya wawancara singkat dari narasumber kita kali ini. Dan mungkin Ibu, karena kita sudah ngobrol cukup lumayan panjang ya Ibu ya. Eh, dan mungkin saya bisa memberikan sedikit semacam informasi Ibu, sorry, Ibu lah ya. Iya, iya. Jadi dalam wawancara kali ini saya mau coba memberikan informasi terkait tipe kepribadian Ibu. Jadi ada 4 sebenarnya. Ada yang namanya sanguin, ada yang namanya melankolis, korelis, pragmatis, dan yang terakhir itu ada yang namanya ada 4 ya, sorry itu ya. Nah dari habis wawancara kita lakukan ini saya bisa memberikan mungkin semacam masukan bahwa Ibu itu tipikal orang yang masuk di sanguin gitu. Kenapa? Karena Ibu orang yang ekspresif, kemudian ngobrol dengan penuh semangat, Ya. dengan banyaknya
ekspresi tadi itu salah salah satu ciri-ciri dari sangu ini, Bu, gitu. Gitu ya. Iya, keren gitu, Bu. Terima kasih, Bu, untuk wawancara kali ini. Sungguh Sama-sama. menyenangkan untuk tahu background latar belakang Ibu. Amin. Semoga kedepannya semoga kedepannya lebih sukses lagi Amin. di umur pensiun, Amin. di masa-masa pensiun bisa menikmati kebahagiaannya, gitu Amin. ya, Bu, ya. Doakan ya. Siap, saya doakan. Terima kasih, Bu. Saling mendoakan. Siap, ya, terima kasih, Bu. Oke, Ya. teman-teman, mungkin itu saja untuk wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.